Kalau kita ngomong brand atau merek itu secara garis besar ada dua elemen ya. Yang pertama adalah brand mark dan brand name. Kalau brand name itu bagian dari merek yang dapat diucapkan, sedangkan kalau brand mark itu bentuknya seperti simbol-simbol gitu ya. Jadi ini brand mark bukanlah yang dapat diucapkan. Oke. Oke, 70 nih, tambah 70 berarti 240 ya. Sekarang posisinya 240. Oke, ya. Saya lanjutkan. Mbak Neva siap ya? Jangan pergi-pergi terus ya. Standby. Oke, pertanyaan ke-8. Nah, masih mengenai brand loyalty adalah sikap positif terhadap suatu merek. Oke, brand loyalty adalah sikap positif terhadap suatu merek. Benar atau salah? Anda bisa temukan jawabannya di modul 5.22. Ya, di situ dibahas mengenai brand loyalty. Sudah saya bantu ini clue-nya. Ya, betul ya. Jadi brand loyalty itu suatu sikap positif yang ditunjukkan oleh pelanggan terhadap suatu merek ya. Oke, selamat ya Mbak Neva, dapat 80. Jadi sekarang total nilainya adalah 320 ya. Oke, kurang 680 lagi nih. Oke, pertanyaan ke-9 untuk Mbak Eli ya. Oke, Mbak Eli. Oke, siap ya. Pertanyaan ke-9. Nah, brand preference itu artinya pelanggan akan selalu menggunakan produk tertentu dan tidak mau diganti. Benar atau salah? Ini masih di halaman yang sama nih, di modul 5.22. Nah, jawabannya ada di situ. Oke, untuk Mbak Eli nih. Brand preference artinya itu pelanggan akan selalu menggunakan produk tertentu dan tidak mau diganti. Benar atau salah? Di modul 5.22 Mbak Eli. Yuk. Di situ kan ada brand preference, ada brand insistence gitu ya. Nah, apakah brand preference itu artinya pelanggan selalu ya. Jadi kalau nggak ada itu nggak akan pakai. Mending nggak pakai gitu ya. Kalau nggak ada produk yang mereknya itu mending nggak pakai gitu. Meskipun ada yang produk lain itu tetap nggak pakai. Nah, itu apakah dinamakan brand preference? True atau false? Baca dulu tuh 5.22. Jangan keliru. Ayo Mbak Eli, itu 5.22 itu kan ada berapa kan? Ada brand preference ya kan, kemudian ada brand insistence ya kan. Nah, apakah brand preference itu pelanggan akan selalu menggunakan produk tertentu dan tidak mau diganti? Benar atau salah? Yakin? True. False ya. Jadi ini bukan brand preference, tapi ini adalah brand insistence. Ya, brand insistence itu lebih fanatik ya, desaan ya, jadi lebih fanatik lagi ya. Kalau preference itu mungkin kalau ada produk lain, ada merek lain, mungkin masih pelanggan tuh masih tergiur ya. Tapi kalau sudah brand insistence itu sudah pilihan mati lah ya. Pokoknya kalau nggak itu aku nggak mau beli ya.
Oke, jadi itu ya, diingat-ingat tuh, brand preference. Oke, brand insistence ya, desakan. Oke, berarti tambah 90 jadi 410 nih poinnya ya, 410. Oke, saya lanjutkan. Ini ada yang baru online, Mbak Nuryani ya. Halo, Mbak Nuryani. Di tempat nggak nih? Oke, masih online ya. Oke, Mbak Nuryani jawab pertanyaan yang ke-10. Oke, jawabnya benar atau salah saja. Yuk. Ya, pertanyaan ke-10 untuk Mbak Nuryani. Mbak Nuryani itu Mbak Ani itu bukan? Sama ya? Ya, bener ya. Mbak Nuryani itu Mbak Ani ya? Oh, ya oke. Mbak Ani. Siap-siap ya, Mbak. Pertanyaan ke-10. Oke, ketika tingkat familiaritas dan kualitas merek tinggi, tingkat resiko yang ditanggung pelanggan membeli produk rendah. Ketika tingkat familiaritas atau kenal gitu ya, tingkat pengenalan suatu produk dengan kualitas merek tinggi, itu tingkat resiko yang ditanggung pelanggan membeli produk rendah. Benar atau salah? False or true? True or false? Ini bisa dinalar aja sih ya. Kalau Anda nggak nemu di modul, Anda sebetulnya bisa dinalar. Itu ada di modul juga. Anda bisa baca di halaman 5.23 ya, di bagian agak bawah-bawah itu ya, di kali ujungnya di ya betul ya. Oke. Jadi sekarang nilainya 510. Jadi kita kan bisa pahami kan. Jadi kalau suatu produk itu memang terkenal ya, familiar artinya terkenal gitu kan. Produknya terkenal, kualitas mereknya juga baik, artinya nanti tingkat resiko konsumen ketika membeli produk itu rendah gitu ya. Tingkat resiko dalam artian tingkat kekecewaan ya, tingkat kepuasan juga itu lebih rendah ya, seperti itu. Oke. Pertanyaan 11 untuk Mbak Eli lagi ya. Oke, pertanyaan 11 untuk Mbak Eli. Oke. Sekarang posisinya 510 ya. Oke. Nanti setelah ini ya, Mbak Neva siap-siap nomor 12. Mbak Neva siap-siap nomor 12 ya, ini untuk Mbak Eli dulu. Oke. Ya, Mbak Eli ya, siap ya. Jika naik Garuda, maka penumpang akan mendapatkan sajian minuman dari produk Aqua atau Pepsi dan akan mendapatkan fasilitas bacaan yang disajikan oleh majalah Forbes. Adalah contoh terkait brand alliances. True or false? Nah, ini sekarang mengenai aliansi mereknya atau brand alliances. Oke, Mbak Eli nih, jawabannya true or false? Halo, Mbak Eli? Oh, Mbak Eli lagi off nih. Atau Mbak Neva dulu? Oke, atau Mbak Neva. Silakan Mbak Neva kalau mau jawab. Oh, ada nih Mbak Eli ya. Jawabannya false, yakin. Anda coba dibaca di 5.23. Yuk, saya kasih waktu Anda baca di halaman 5.23 mengenai brand alliances. Yuk, dibaca dulu, saya kasih waktu 1 menit. Setelah nanti Anda sudah baca, nanti Anda tentukan jawabannya true or false ya. Yuk.
Oke, sudah 1 menit. Ayo, jawabannya true atau false? Yuk, jika naik Garuda itu penumpang akan dapat minuman Aqua atau Pepsi. Terus, oke, false. Kenapa alasannya? Ini jawabannya true, Mbak. Jadi contoh brand aliens itu seperti ini ya. Jadi satu brand itu saling bekerja sama gitu kan, beraliansi untuk mengangkat ya karena itu kan, jadi ada brand Garuda, ada brand Aqua gitu kan, ada brand Forbes, mereka itu beraliansi gitu loh. Beraliansi itu artinya mereka bekerja sama. Nah, tujuannya untuk supaya bisa saling menguntungkan ya, saling membantu. Nah, ini jawabannya true ya. Jadi Mbak Eli true atau false nih? Nah, true atau false? True. Oke. Beda. Jadi sekarang total nilainya 620 ya. Jadi contoh lain, ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Brand aliens seperti apa? Nah, contoh lainnya yang populer di Indonesia itu adalah Toyota Avanza dengan Daihatsu Xenia ya. Nah, itu adalah contoh brand aliances ya. Jadi dua merek mereka bekerja sama ya, melakukan brand alliances ya, atau istilahnya itu co-branding ya. Co-branding, jadi mereka kerjasama di merek. Indofood seperti apa Mbak? Contohnya maksudnya Mbak? Maksudnya Indofood itu apa? Gimana? Oh ya, bisa juga ya. Jadi Indofood itu kan brand yang cukup kuat gitu ya. Jadi mereka menghubungkan Indofood itu di lini produk mereka ya, di berbagai lini produk mereka kan, mereka macam-macam gitu kan. Iya betul, Unilever bisa juga. Jadi intinya bahwa
Tapi sebetulnya kalau kita ngomong brand alliance itu bukan dari satu perusahaan ya, tapi dari penggabungan dari beberapa merek yang berbeda ya, berbeda dari perusahaan. Tapi kalau kita ngomong Indofood, itu kan produknya sama, bukan dari perusahaan Indofood gitu kan. Cuman mereka mempunyai lini produk yang beda-beda. Ya, jadi seperti itu. Mungkin untuk gampang ya, itu tadi yang saya contohkan itu Toyota Avanza dengan Toyota dan dengan Daihatsu Xenia itu kan, mereka mengangkat branding sama-sama ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang posisinya 620. Terus kita masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Mbak Neva ya. Oke, Mbak Neva. Oke, salah satu sifat atau karakteristik produk jasa adalah tangible atau nampak, benar atau salah. Yuk, Mbak Neva, ini gampang ini. Oke, yuk jawabannya true or false. Salah satu sifat dari produk jasa adalah tangible. Maksudnya tangible itu kelihatan ya, nampak. Itu benar atau salah? Kalau Mbak Neva nggak tahu jawabannya, saya lempar nih ke Mbak Nuryani. Mungkin Mbak Nuryani bisa bantu. Yuk. Ya, false ya. Jadi bukan true, ini false. Nah, salah satu sifat dari produk jasa itu intangible, tidak kelihatan ya. Oke. Beda dengan kalau produk ya, produk barang itu kelihatan, kita bisa lihat barangnya ya. Kalau jasa kan kita bisa lihat, tapi kita bisa lihat hasilnya. Misalnya kayak salon ya, jasa salon kita nggak bisa lihat kan jasanya seperti apa, tapi hasilnya kita bisa lihat. Oh, rambutnya jadi potongannya bagus gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan tangible tapi intangible ya. Oke, lanjutnya 13. Siapa yang mau jawab? Yuk, siapa yang mau jawab? Yang mau jawab angkat tangan deh gitu. Daripada saya tunjuk kalian nggak standby ya kan, mending yang siap menjawab angkat tangan, kasih kesempatan menjawab. Oke, angkat tangan yang mau jawab. Yuk, angkat tangan. Itu ada pilihan angkat tangan kan? Anda klik. Yuk, yang siapa nih yang mau jawab nih? Ada pilihan angkat tangan ya di situ ya. Yuk, siapa yang mau jawab? Loh, oke, ini ada nih satu yang angkat tangan. Oke, Mbak Nuryani. Ya. Pertanyaan 13 untuk Mbak Nuryani. Oke, saya bacakan. Promosi jasa lebih efektif jika lewat metode iklan
betul atau salah, true or false. Nah, Anda bisa lihat di modul 5.26 itu di bagian kalimat-kalimat belakang itu yang terakhir itu ada. Nah, oke, saya ulangi lagi. Promosi jasa ini produk jasa maksudnya, itu lebih efektif jika lewat metode iklan. Betul atau salah, false, true or false. Untuk Mbak Nuriani. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya. Oke, 1 menit untuk mencari di modul halaman 5.24. Ya, false ya. Kenapa false, Mbak? Kenapa false, Mbak? Kenapa false? Jadi false karena ya betul sekali. Jadi yang paling efektif itu dari mulut ke mulut ya, atau word of mouth ya. Word of mouth itu singkatan WOM ya, word of mouth itu ya, mulut ke mulut. Sebetulnya menurut pendapat saya itu ya, untuk promosi ya, baik jasa ataupun barang, itu yang efektif itu word of mouth ya. Jadi dari apa kata orang itu kadang lebih bagus ya, efek promosinya lebih menjual ya, daripada kalau di iklan atau menggunakan teknik-teknik yang lain ya. Oke. Jadi sekarang nilainya 870 ya, berarti kurang 130 lagi nih. Oh, ini berarti pertanyaan terakhir nih. Kalau Anda bisa jawab benar, nanti saya rekaman. Oke, siapa yang mau jawab pertanyaan 14? Angkat tangan. Masih ada banyak soal kok. Saya siapkan 30 soal. Oke, Mbak Nuriani lagi. Yang lain nggak mau jawab? Oke, nggak apa-apa. Pokoknya yang angkat tangan yang jawab ya. Soalnya saya nggak mau kalau misalnya Anda saya tunjuk terus nanti Anda nggak ada ya, nggak standby. Itu ada pilihannya. Coba tanya Mbak Ani itu. Ani pilihan angkat tangannya di mana, Mbak? Ada kok. Itu ada pilihan angkat tangannya kok. Ya, makanya Anda cepet-cepetan angkat tangan kan? Yuk, yang tahu angkat tangan ya. Yuk, Mbak Nuriani yuk. Nah, itu cari tuh di atas ada itu. Tuh, di dalam deretan menu-menu di atas ada itu pilihan angkat tangannya, raise hand itu loh, yang gambarnya kayak angkat tangan itu. Nah itu Mbak Neva tuh, sudah itu ya, raise hand itu ya. Oke, saya sebentar, sudah nemu kan? Sekarang ke Mbak Nuriani dulu ya, pertanyaan 14. Jadi kalau Anda bisa jawab pertanyaan ini, sudah mencapai 1000. Ada 2 tujuan penetapan harga, yaitu profit oriented dan selling oriented. Benar atau salah? Ada 2 tujuan penetapan harga, yaitu profit oriented dan selling oriented. Benar atau salah?
Yuk, itu di modul mengenai strategi harga ya. Nah, itu ada beberapa tujuan. Nah, apakah tujuannya itu cuma 2? Ya, diteliti dulu. Kok saya baca ada 3 ya? Ya, ada 3 ya, bukan 2. Oke. Selamat ya. Selamat, Anda sudah mencapai 1010 ya. Jadi nanti saya akan rekaman di dapur rekaman. Saya nyanyi nanti. Oke, tidak apa-apa, saya posting di Facebook nih untuk menghibur teman-teman. Jadi saya ingatkan bahwa untuk penetapan harga itu ada 3 tujuannya. Yang pertama itu untuk profit oriented, yang tujuannya untuk menggapai profit atau laba setinggi-tingginya. Kemudian ada untuk selling oriented, jadi tujuannya itu supaya terjadi penjualan sebesar-besarnya. Dan yang ketiga adalah status quo ya. Nah, tujuannya untuk mendapatkan market share yang besar. Nah, itu yaitu tujuan penetapan harga. Oke, berikutnya pertanyaan ke-15 yang angkat tangan Mbak Eli nih. Wah, Mbak Eli ya. Oke. Karena sudah mencapai 1000 ya. Oke, karena sudah mencapai 1000, jawabannya bareng-bareng aja ya. Oke, karena sudah sampai 1000-an, jawabannya bareng-bareng saja. Oke, dari sisi pembeli ada 2 hal utama yang perlu diperhatikan pemasar. Yang pertama perceived value, yang kedua price sensitivity. True or false? Yuk, jawabannya bareng-bareng. Nah, dari sisi penjual ada 2 hal yang perlu diperhatikan pemasar ya, terkait dengan harga nih, strategi harga. Yang pertama perceived value, yang kedua price sensitivity. Ya, true ya. Anda bisa dibaca di modul 6.7 ya, itu kan ada tuh dari sisi penjual, dari sisi pembeli. Nah, kalau dari sisi pembeli itu ada 2 macam, perceived value dan price sensitivity. Kalau perceived value itu artinya nilai yang didapat atau kepuasan yang didapat oleh konsumen dalam menggunakan satu produk tertentu. Nah, ini perceived value ini menentukan apakah dengan harga yang sudah ditetapkan pemasar itu bisa ditangkap ya, bisa ditangkap oleh pembeli. Apakah bisa membuat pembeli itu mau menyerahkan sejumlah uangnya untuk mendapatkan manfaat dari produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah mengenai price sensitivity atau kesensitifan harga ya. Nah, itu dalam price sensitivity itu ada beberapa yang mempengaruhi ya. Ada yang bisa meningkatkan sensitivity, ada yang malah bisa menurunkan sensitivity. Nah, ini nanti pertanyaan berikutnya ini ya. Oke, pertanyaan ke-16. Oke, ada 6 faktor penentu harga, antara lain supply and demand, persaingan, biaya, dan lain sebagainya. Benar atau salah? Ada 6 faktor penentu harga. Benar atau salah?